Sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 26 Maret yang 2025 kemarin, telah terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 785 penerbitan efek. Dari 503 penerbit, ada 177.717 pemodal, dan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI sebesar 1,49 triliun. Industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di Februari 2025 tumbuh sebesar 31,06% year on year, dengan nominal sebesar 80,07 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau yang kita kenal dengan TWP 90 berada di posisi 2,78%. Terkait pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, 10 dari 97 penyelenggara peer-to-peer lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 7,5 miliar rupiah. Dari 10 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 2 diantaranya sedang dalam proses analisis pemenuhan peningkatan modal store. OJK telah menerima 227 kali permintaan konsultasi dari calon peserta Sandbox OJK. Dan sampai saat ini tercatat sudah ada 5 penyelenggara ITSK yang terdaftar di dalam Sandbox OJK, yaitu terdiri dari 4 penyelenggara ITSK dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto, dan 1 penyelenggara dari pendukung pasar yang telah kami setujui dan menjadi peserta Sandbox di OJK. Selain itu, saat ini kami sedang memproses 5 permohonan pengajuan lainnya untuk dapat menjadi peserta Sandbox OJK, yang terdiri dari 4 penyelenggara dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto, dan 1 penyelenggara lainnya dengan model bisnis open banking. Di sisi lain, per Maret 2025 telah tercatat 26 penyelenggara ITSK yang terdaftar dan berizin di OJK, yaitu terdiri dari 10 pemeringkat kredit alternatif atau PKA, dan 16 lainnya adalah penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK. Dan saat ini kami sedang memproses pengajuan pendaftaran perizinan dari 7 calon penyelenggara ITSK lainnya yang berasal dari calon penyelenggara ITSK dengan model bisnis PAJK. Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan berizin di OJK telah berhasil menjadi pendukung pasar dengan menjalin 845 kemitraan, baik dengan LJK dari berbagai sektor maupun juga dengan penyedia jasa teknologi informasi dan penyedia sumber data. Selain itu, penyelenggara ITSK dimaksud yang dari jenis PAJK telah berhasil mendukung menyelesaikan transaksi yang disetujui oleh para mitranya senilai 1,896 triliun rupiah. Dengan jumlah pengguna PAJK sampai Februari 2025 tercatat semakin meningkat sebanyak 674.157 pengguna jasa keuangan. Di sisi lain, sehubungan dengan perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia, per Februari 2025, kami mencatat kembali meningkatnya jumlah konsumen yang saat ini berada dalam tren peningkatan dan mencapai angka 13,31 juta konsumen, di mana di Januari 2025 tercatat di angka 12,92 juta konsumen aset kripto. Di sisi lain, di Februari 2025 kemarin, nilai transaksi aset kripto sendiri tercatat sebesar 32,78 triliun rupiah. OJK terus merencanakan berbagai langkah strategis di tahun 2025 ini untuk memperkuat sektor IAKD, antara lain melalui kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga dan juga lembaga internasional. Antara lain kerjasama dengan Kemenekraf, Asosiasi Game Indonesia AGI, dan juga Asosiasi Blockchain Indonesia ABI dalam upaya pengembangan tokenisasi pembiayaan proyek gaming di Indonesia, dan juga melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan program kompetisi hackathon dengan tema pengembangan blockchain. Yang kedua, melakukan joint project dengan International Labour Organization (ILO) terkait digitalisasi industri sapi perah di Indonesia
dengan mengembangkan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yang berbasis supply chain. Yang ketiga, kami melakukan kerjasama dengan lembaga otoritas sejenis di luar negeri, yaitu dengan VARA, Virtual Asset Regulatory Authority di Dubai, dalam upaya untuk melakukan kerjasama setidaknya dalam area pertukaran data, serta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan aspek pengaturan dan pengawasan untuk aset keuangan digital serta aset kripto. Jumlah konsumen untuk aset kripto tercatat di seluruh pedagang aset kripto mencapai 13,31 juta konsumen. Dari Januari hingga Februari, total nilainya telah mencapai 76,85 triliun. Telah tercatat total ada 19 pedagang aset kripto yang berizin. Memang tercatat beberapa dari pedagang aset kripto yang telah berizin tersebut memiliki kemitraan dengan entitas baik regional maupun global, dan juga ada yang bahkan memiliki afiliasi dengan entitas global maupun ada unsur partisipasi pemegang saham asing. Secara global, Indonesia sendiri menunjukkan posisi yang dipandang sangat strategis dalam peta adopsi kripto dunia. Indonesia kembali mencatat peringkat yang sangat tinggi, yaitu peringkat ketiga di dunia, yang tentu menandakan tingginya tingkat partisipasi masyarakatnya dalam mengadopsi kegiatan yang terkait dengan aset kripto, terutama tentu dari segmen konsumen individu atau retail.